Hai, masih denganku Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sesuatu yang mungkin bermanfaat kepada kalian. Jadi memang selama ini itu aku selalu memperhatikan apa saja apa saja ciri-ciri dari narasumber aku yang terkena pelet. Nah, ciri-ciri itu akan aku tuangkan semuanya di episode kali ini. Jadi pada kesempatan ini aku akan membahas tentang ciri-ciri orang yang terkena pelet. Bagaimana keseruan dari cerita ini? Tonton video ini sampai habis, jangan di-skip. Yuk kita bahas. Jadi sebelum memasuki cerita atau penjelasan yang makin dalam, kita harus tahu apa sebenarnya ilmu pelet itu. Jadi banyak sekali narasumber aku itu ceritanya itu tentang pelet, peluh, dan santet. Ya memang yang ada di sekitarku itu mereka-mereka yang memang pernah menjadi korban dari ilmu sihir tersebut. Nah, sebelum menggali lebih dalam, yuk kita cari tahu apa sih sebenarnya pelet itu. Jadi ilmu pelet atau ilmu pemikat, yang mana ilmu ini itu hanya dikhususkan untuk cinta, tentang asmara. Nah, jenis ilmu gaib ini memang difungsikan untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang. Jadi memang ilmu pelet ini digunakan untuk mengendalikan seseorang dari alam bawah sadarnya. Nah, orang tersebut tujuannya dikirimin ilmu pelet ini agar apa? Agar mudah jatuh cinta kepada si pengirim atau korban ini bisa semudah mungkin jatuh cinta kepada pasien, si dukun atau siapalah, pokoknya yang berniat untuk memelet dia. Jadi ilmu pelet ini sebenarnya macam-macam. Yang paling terkenal adalah ilmu pelet jaran goyang. Ya namanya asmara ya, jadi namanya itu unik-unik. Jaran goyang. Dulu itu jenis pelet ini itu sangat viral sekali dibahas. Dan katanya nih pelet yang menggunakan ini keris atau gimana sih? Atau memang medianya itu ada sebuah benda yang memang dikhususkan untuk memelet seseorang, dan benda tersebut namanya jaran goyang. Atau memang jaran goyang ini sebenarnya ajian gitu, ajian jaran goyang yang mana pelet tersebut emang dikhususkan untuk membuat korbannya itu jatuh cinta setengah mati atau kayak gimana, aku nggak ngerti. Yang penting ilmu pelet jaran goyang ini sangat terkenal saat itu, dan pelet ini katanya itu pelet yang paling ampuh dan banyak digunakan oleh kalangan tersohor. Nah, kemudian yang kedua nih, ada yang namanya pelet darah haid. Dan ini umum banget digunakan oleh kaum Hawa untuk memikat atau membuat tunduk lawan jenis. Dan pelet ini tuh sebenarnya jenis pelet yang sangat beresiko tinggi ya, karena memang selain kalau kebablasan nih memakai pelet darah haid ini, si target itu bakalan jadi gila kalau misal nih sampai kayak ritualnya itu keliru, nanti dia bisa gila. Hati-hati yang pakai pelet ini ya. Dan yang ketiga ada yang namanya pelet semar mesem. Waduh, selain jaran goyang nih ada semar mesem. Nah, aku baru tahu kalau ada pelet yang namanya semar mesem.
Sebenarnya sih dulu itu pernah dengar tapi nggak tahu kalau ternyata itu adalah pelet. Dan katanya nih, semar semar mesem ini pelet yang mampu sekali tiup. Pelet ini tuh kayak mantra gitu, mantra atau ajian. Kok ajian sih? Ya mantra lah ya, mantra yang mana si si pelaku ini menggunakan pelet tersebut itu dengan mantra-mantra khusus. Terus habis itu nanti kalau korban sampai udah ditiup 3 kali nih bakalan tahluk. Jadi hatinya korban itu langsung kayak nggak bisa cepot nih sama orang yang udah meniup pelet tersebut, pelet semar mesem ini. Terus yang selanjutnya ada yang namanya pelet Jolo Sutro, jala ya, perangkap gitu. Nah, pelet ini itu katanya udah ada sejak zaman kuno. Jadi memang pelet ini itu digunakan biar korbannya itu nggak bisa lepas, karena ya udah namanya ada Jolo Sutro ya, jala itu kan perangkap gitu. Jadi memang korban kalau udah kena pelet Jolo Sutro ini dia tidak bisa lepas dari si pengirim pelet tersebut. Terus selanjutnya ada yang namanya pelet kumbang ali-ali. Ali-ali itu cincin. Jadi mungkin loh ya, aku sendiri juga nggak ngerti pelet ini tuh dari mana. Mungkin kebiasaan nih mereka-mereka yang menggunakan pelet ini tuh medianya itu cincin. Ya karena mungkin namanya kumbang ali-ali ya. Jadi pelet ini itu kayak mengacu pada kodam gitu, kodam yang mengendalikan si korban. Jadi menurut informasi yang berada, pelet ini itu sebenarnya berasal dari Arab dan Jawa. Terus pelet ini itu menggunakan bahasa kitab suci gitu. Nggak ngerti ya maksudnya kitab suci itu apa? Kitab suci yang dicari oleh guru. Nggak ngerti lah pokoknya. Yang pokoknya ada namanya pelet itu kumbang ali-ali. Dan katanya nih kalau sampai korban tersebut terkena pelet kumbang ali-ali, biasanya sih sama kayak pelet darah haid ya. Korban itu bisa jadi gila. Kalau selanjutnya ada yang namanya pelet setan kober. Waduh, namanya unik banget ya, pelet setan kober. Apa itu maksudnya nggak tahu. Tapi katanya pelet ini tuh dipercaya sebagai media untuk membuat target itu jatuh hati dan tidak ingat apa-apa. Jadi memang sasarannya itu alam bawah sadarnya. Terus katanya nih pelet inilah yang sering banget digunakan oleh banyak kalangan karena bisa mengendalikan korban dari jarak jauh. Nah, selanjutnya nih yang paling terkenal dan banyak sekali yang menggunakannya pelet tersebut adalah lintrik. Pelet ini unik dan nggak sama seperti yang lain karena medianya itu adalah sebuah kartu ceki atau apa ya namanya, kartu domino Belanda, ya nggak sih? Kalau salah tolong diralat. Jadi korban dari pelet lintrik ini bakalan jatuh cinta. Dan untuk menggunakan pelet ini itu ada beberapa ritual yang memang harus dilakukan oleh sang dukun. Untuk mengetahui bagaimana cara atau ritual dari pelet ini akan aku bahas di episode selanjutnya. Nah, untuk
pelet listrik ini sebenarnya umum ya, umum banget digunakan oleh orang-orang. Karena apa ya? Pelet ini tuh sebenarnya sih pelet kuno yang berasal dari timur Pulau Jawa. Dan pelet ini itu sebenarnya bukan pelet yang sembarangan dipakai. Aku ya, kalau aku tahu loh ya, listrik ini bukan pelet yang sembarangan dipakai. Dan pelet ini memang sudah ada di zaman kerajaan dan sering dipakai oleh selir-selir para raja zaman dahulu. Nah, pelet ini itu nggak tahu fungsinya dulu itu seperti apa, mungkin bisa kita bahas lagi di episode selanjutnya, menggali lebih dalam dari pelet listrik ini. Dan korbannya itu bisa lupa, gila, sampai nggak inget anak istri lah pokoknya. Dahsyat banget ya. Terus selanjutnya ada yang namanya pelet semar kuning. Waduh, tadi ada yang namanya semar mesem, sekarang ada yang namanya semar kuning. Semar kuning, pelet semar kuning ini dikenal sebagai jenis ilmu pelet yang ampuh untuk membuat si korban seketika jatuh cinta. Jadi sekali tiup, sekali kirim nih pelet ini, korbannya itu langsung jatuh cinta. Katanya sih beda ya pelet semar kuning ini dengan semar mesem. Nggak tahu bedanya itu di mana. Mungkin dari nama juga nggak sama. Tapi katanya nih pelet semar kuning ini itu bisa dikirim kepada korban dari jarak paling jauh. Dan katanya untuk menggunakan pelet ini itu hanya dengan menggunakan nama dari si korban. Waduh. Jadi itu ya pelet-pelet yang aku kenal selama ini. Dan bagaimana kalian bisa mendeteksi bahwa diri kalian terkena pelet, atau bagaimana cara agar kalian bisa membantu atau menolong orang sekitar kalian ketika terkena pelet-pelet tersebut, salah satu pelet tersebut. Jadi begini, untuk mendeteksi apakah orang di sekitar kalian atau kalian sendiri terkena pelet, itu kita harus mengenali ciri-ciri dasar yang memang udah pasti nih orang ini terkena pelet. Jadi yang pertama, ada hal yang memang bisa orang sadari bahwa orang tersebut itu seperti aneh gitu. Dari perubahan sikap aja udah bisa ditebak nih, ini anak kenapa gitu kan. Kadang ciri pertama yang harus kalian lihat adalah sikap dari seseorang itu jika mereka tiba-tiba yang awalnya periang, awalnya suka berbicara, suka bercerita, tiba-tiba mengalami perubahan sikap yaitu sering melamun, berdiam diri, dan kemudian tatapan mereka itu kosong. Ciri-ciri ini adalah ciri-ciri dasar ya, yang memang si korban itu memang terkena sihir pelet. Dan pelet itu memang di awal udah aku katakan bahwa menyerang alam bawah sadar. Jadi memang jika seseorang terkena pelet, maka alam bawah sadarnya itu akan secara otomatis itu langsung kayak beku gitu loh, kayak udah nggak bekerja lagi kayak biasanya. Yang awalnya periang tiba-tiba dia itu cenderung diem aja, nggak suka kumpul-kumpul lagi, nggak suka ngobrol-ngobrol lagi, tiba-tiba sikapnya itu berubah. Jadi itu awal dari orang yang terkena pelet, ciri-ciri yang pertama. Dan biasanya itu mereka itu kayak kurang minat melakukan apapun gitu loh.
Jadi perubahan sikapnya itu emang kelihatan banget. Beda kalau orang terkena santet ya. Kalau terkena santet itu kan ada beberapa tahap yang aku katakan kemarin, ada 3. Nah, tapi kalau orang yang terkena pelet ini udah langsung berubah drastis, dimana hari ini dia itu kayak biasa aja, kayak bersikap normal seperti biasanya, tiba-tiba besoknya itu dia udah kayak beda banget, udah nggak seperti orang yang biasa kita kenal gitu. Terus mereka itu cenderung kayak menghindari kita gitu, menghindari orang-orang sekitarnya. Jadi kayak keberadaan kita itu sangat mengganggu sekali bagi mereka. Nah, jika ada ciri-ciri seperti ini, mungkin bisa jadi itu adalah tanda awal dia terkena kiriman pelet. Selain melamun, terkadang ada ciri yang bisa kalian yakini bahwa dia itu memang terkena ilmu ini, ilmu sihir ini. Jadi dari perubahan sikap itu, tiba-tiba itu dia itu sering menyebut satu nama, satu orang, yang mana orang tersebut itu tidak akan lepas dari pembicaraannya. Jadi dia itu langsung ngomong aja, nyebut nama dia terus. Padahal orang orang rumah atau orang sekitarnya itu nggak kenal sama si anak ini, si anak yang diomongin ini. Nah, bisa jadi ciri kedua yang dimaksud ini adalah tanda-tanda bahwa dia itu memang sudah masuk perangkap pelet. Untuk pelet apa juga nggak ngerti, karena memang ada beberapa jenis yang digunakan baik untuk pelaku karena sesuai kebutuhan ya, pengennya itu kayak gimana. Kadang sesuai si dukun bisa pelet apa kayak gitu, dan sesuai permintaan dari si pelaku gitu kan, mau dibuat apa nih korban. Terus misal nih ciri kedua itu sudah terpenuhi, ada ciri selanjutnya yang memang bisa jadi kalian itu akan tahu siapa pelakunya, karena memang apa ya, di ciri yang nomor 3 ini akan membuat kalian itu bisa menebak, meskipun itu dalam batin atau dalam pikiran kalian menyebut wah pelakunya nih ini. Karena memang apa, ciri nomor 3 ini adalah si korban yang terkena pelet ini sering sekali menurut dengan perkataan pelaku. Jadi misal nih ya, si korban ini adalah adik kalian gitu. Terus kalian sebagai kakaknya ngomong kayak gini, A sampai B sampai C D E F sampai Z, gak didengerin sama dia. Terus orang tuanya ngomong, nasehatin berbagai macam cara agar dia itu seperti ini, jangan melamun, kalau di rumah itu jangan kayak gini. Tapi dia nggak mau mendengarkan. Dan akhirnya dia hanya mendengarkan perkataan dari pacarnya. Misal nih, dia punya adik kalian itu cewek, terus punya punya pasangan namanya itu Tomo gitu. Nah, dia itu kayak dengerin omongannya Tomo terus, nggak ada bener-benernya nih omongan kalian di di hati adik kalian gitu. Nah, bisa jadi ciri-ciri ini adalah adik atau teman-teman kalian yang seperti ini itu terkena pelet, dan pelakunya itu bisa jadi adalah pacarnya gitu kan. Tapi belum tahu, karena memang kalau kita ingin membuktikan pelaku itu harus ada bukti kan, nggak boleh seperti itu. Tapi kalau ciri-ciri seperti ini itu biasanya dibuat ilmu titan ya sama orang tua zaman dulu itu. Kalau udah omonganku gak didengerin,
omongan siapapun gak didengerin, tapi dia malah mendengarkan omongan orang lain, dan dia menyebut satu nama inilah yang akan menjadi incaran dari orang tuanya, gitu. Ilmu titen kalau orang tua zaman dulu menyebutnya. Terus Mbak, dampaknya gimana? Kalau dampaknya buruk, ya nggak boleh diterusin. Tapi kalau dampaknya baik, bisa lah ya dibuat apa namanya? Dibuat bahan pertimbangan selanjutnya. Karena kalau menurutku sih pelet manapun itu ya juga bukan cara yang terbaik dalam sebuah hubungan. Sebuah hubungan yang sehat itu tanpa adanya sihir-sihir seperti ini gitu. Ya kalau memang kalian apa ya kayak mau berdebat ya berdebat aja. Terus marah-marahnya marah-marahan aja. Cinta ya cinta aja murni. Enggak cinta ya udah jangan bersama. Kalau kalian menggunakan pelet-pelet seperti ini itu malah kayak udah ngundang penyakit dari luar sendiri. Kalian menciptakan penyakit sendiri dalam hubungan itu. Jadi kalau menurutku sih nggak ada kayak dampak negatif atau positif, ya negatif lah ya. Karena memang apa ilmu ini tuh jangan digunakan lah, karena hubungan itu yang pure, yang murni itu sebenarnya harus terhindar dari ilmu-ilmu sihir seperti ini. Dan kalau bisa jangan digunakan. Kenapa? Kasihanlah pasangan kalian yang memang udah terkena kiriman seperti ini. Malah kalian itu seperti menciptakan hubungan cinta yang tipu-tipu. Malah kalian itu nggak ngerti gitu loh perasaan asli dari pasangan kalian. Kalau kalian menggunakan pelet, sebaiknya lebih baik kan ya? Lebih baik hubungan normal tanpa pelet. Kalian bisa mencintainya dari hati. Karena kalau berumah tangga itu ya, enggak hanya ibadah sholat gitu. Ibadah memahami, saling memahami selamanya. Jadi kalau bisa hindari ilmu-ilmu sihir seperti ini, enggak bermanfaat sama sekali. Malah dampaknya itu bakalan buruk nantinya. Terus kalau misal nih Mbak, si anak ini terkena pelet, apakah dia ada ciri-ciri yang lain? Iya ada. Orang yang kena pelet, kena sihir seperti ini itu sering banget sakit dan tubuhnya itu rentan penyakit gitu. Karena apa ya? Mohon maaf sebelumnya. Ini gini, kemarin itu ada narasumber aku yang mana suaminya itu terkena pelet darah haid. Darah haid loh, hey, halo. Darah haid dipakai untuk apa? Untuk memelet seorang laki-laki. Nah, ya ampun, gini loh. Darah haid itu kan barang kotor ya. Terus dijadikan sarana. Kotor-kotor itu kan disukai setan gitu. Terus kalian setega itu memelet seseorang dengan kotoran kalian sendiri. Mohon maaf ya, darah haid itu kotoran loh ya. Kotoran yang paling kotor menurutku. Kenapa kok sama Allah itu wanita diciptakan untuk haid setiap bulannya? Karena mengeluarkan kotoran, dan kotoran itu dipakai untuk sarana pelet, menundukkan manusia, menundukkan orang yang nggak salah gitu. Ya bener aja, kotoran dibuat apa? Kalau darah haid ini kan dicampur ke kopi gitu kan. Darah haid pertama itu dicampur ke kopi. Habis itu kopinya itu harus dikasihkan ke si korban kan, harus diminum sampai habis. Lah, kopi tercampur sama kotoran. Iya sarang penyakit lah. Pasti dia akan kayak sakit kayak gitu kan. Pokoknya medianya itu aneh-aneh. Aduh, kah sampai pusing.
Pokoknya korban pelet ini tuh sering banget sakit, merasakan sakit karena memang ya itu tadi sarananya itu barang-barang yang kotor. Nggak mungkin gitu loh, nggak sakit, pasti sakit. Apalagi ada toh pelet gitu, sering itu di apa namanya sarananya itu makanan. Ada makanan itu kayak ngambil air dari comberan apa air apa gitu loh, air basuhan dari telapak kaki si cowok apa cewek gitu. Dan nanti itu airnya itu harus ditaruh di makanannya itu terus dimakan. Lah sekarang misal basuhan kaki ya, basuhan kaki loh, kakimu itu bersih ta, suci ta. Habis nginjak tai kucing gitu, terus dibasuh, airnya dikasih ke makanan dan makanan itu dikasihkan ke korban. Ya ampun gila nggak sih? Gila lah, penyakit. Makanya kalau orang yang terkena kayak gini-gini itu memang akan cenderung sakit sih dan badannya itu cepet cepet apa ya kayak berubah gitu. Yang awalnya gemuk tiba-tiba kurus kering gitu, wis udah nggak berbentuk orang. Apalagi mereka itu kayak orang yang nggak kerumat gitu. Wajahnya itu sering pucat, terus bau badannya itu kayak bau banget. Ya karena memang deket banget sama barang-barang kotor. Kasian kan. Kalau kalian menggunakan pelet tuh mikir deh, sekali lagi mikir. Kasian anak orang kalian buat sakit gitu loh. Jangan kayak gitu. Kalian nanti kalau punya anak, terus anakmu digituin itu loh baru tahu rasa. Wis, jangan. Kasian, jangan main-main pelet lagi. Oke, terus ciri-ciri selanjutnya itu korban pelet ini sering banget itu nggak peduli dengan sekitar. Dia itu kayak, alah, biarinlah, pokoknya aku dengan dia jatuh cinta setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Yang penting di otaknya itu cuma cinta aja. Akhirnya dia jadi orang bodoh, jadi orang yang kayak nggak ada masa depan sama sekali karena memang alam bawah sadarnya itu udah dipermainkan oleh tar si apa si pengirim gitu. Kalau kalian mau melet anak orang, bisa nggak sih kalau dampaknya itu positif gitu? Jangan sampai anak orang itu jadi gila, kasihan. Kalau bisa sih dampaknya itu kalian memang niat ingin menikahi, tapi itu kalian miskin, nggak punya uang apa gimana? Tapi kasihan juga ya. Ya pokoknya eh nggak dapet restu apa kayak gimana gitu mungkin loh ya. Tapi aku ngajarin kayak gitu kan nggak baik ya. Ya kalau bisa eh jangan pakai pelet-pelet lah, kasihan anak orang itu nanti gila. Dan dampaknya itu besar banget loh, dia itu nggak bakalan peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau cuma mendengarkan apa ya masukan dari kalian si pelaku, terus orang tuanya, terus saudara-saudaranya itu malah nggak dianggap, jadi hubungan yang awalnya harmonis itu jadi renggang dan itu dampaknya negatif banget gitu. Dan ini tuh kayak tahap berbahaya karena memang apa ya kalau udah nggak peduli dengan sekitar itu udah kayak ya udah takluk banget ke si pengguna pelet ini, kasihan anaknya itu. Terus kadang nih ya orang yang udah nggak peduli dengan sekitar itu dia itu nggak peduli dengan norma sosial atau agama yang dia yakini selama itu. Pokoknya dia itu di pikirannya itu bagaimana caranya aku jatuh cinta dengan ini dan si pengguna itu juga udah nggak peduli, pokoknya aku harus mendapatkan dia.
lebih ke negatif ya. Kasihan juga anak orang kalau dibegitukan. Terus nih, kebanyakan nih pelaku pelet. Tujuannya untuk apa? Yo, kalian kalau mau melet dia itu kenapa kok sampai menggebu-gebu kepingin melet anak orang itu? Apa yang kalian incar sebenarnya? Apa yo? Kalau kaum laki-laki ngapain? Kok ngincar dia sampai segitunya gitu, sampai menggunakan pelet gitu. Padahal kan dengan cara baik-baik juga bisa. Apa yang kalian eh, cari sebenarnya? Atau jangan-jangan kalian memang ada niatan jelek nih ke si korban, biar apa ya, keperawanan mereka, misal nih si cowok ngejar si cewek, terus ceweknya itu nggak mau, nolak gitu, kalian pakai pelet. Yang kalian kejar sebenarnya apa? Kalau memang cinta dalam hati ndak apa-apa, tapi kalau kalian memanfaatkan, tolong, di dunia ini ada hukum tabur tuai. Kalian mungkin nggak akan pernah mikir ya sekarang, dampak langsung dari kalian itu nggak ada. Mungkin nggak akan kalian pikirkan. Tapi nanti ada masa kalian itu bakalan insyaf dari perbuatan seperti ini. Pikiran kalau kalian sudah menikah dan melupakan masa lalu itu, hukum tabur tuai di dunia itu ada. Dan nanti itu takutnya korbannya yang menanggung dosa kalian adalah anak kalian yang nggak tahu apa-apa. Ya, kasihan. Jangan seperti itu. Dan semoga nih ya, yang sekarang ini mendengarkan ini, atau di antara kalian itu ada yang memang sudah melakukan pelet itu, nggak apa-apa kalau kalian sudah melakukannya dan sudah apa ya, kayak menangkap target. Setelah kalian mendengar ini nih, aku pengen kalian minta maaf ke orang tua si korban yang sudah kalian pelet. Sumpah, hukum tabur tuai itu ada. Jangan anggap kalian itu nggak dikejar sama malaikat ya. Bakalan dikejar. Begitu. Nah, bagaimana Mbak Sis kalau udah tahu ciri-ciri dari orang yang terkena santet, yang terkena pelet ini, terus bagaimana cara mengobatinya? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Bagaimana cara jitu nih untuk menangani korban yang terkena pelet. Jadi beberapa hal itu harus kita lakukan. Yang pertama, sama kayak santet, sama seperti kiriman sihir, lingkungan kita harus bersih. Lingkungan kita harus bersih, terhindar dari cicak-cicak, barang-barang kotor. Jangan ada barang-barang kotor di sekitar kita. Nah, setelah lingkungan ini bersih, ada satu hal yang memang wajib dilakukan ketika ada saudara atau teman-teman atau kenalan kalian di sekitar kalian itu terkena dampak dari pelet ini. Dan itu adalah harus melakukan ruqyah mandiri. Jadi ada satu metode yang memang dilakukan, yang harus dilakukan. Nah, ini wajib dilakukan ya bagi orang tua yang mendengar podcast ini. Jadi harus ini diharuskan, kalau memang udah ada ciri-ciri yang aku sebutin tadi di depan, kalian harus segera meruqyah dia sebelum dia itu udah berontak dan nggak mau menuruti kata-kata kalian. Jadi harus ruqyah ya. Nah, tahap ruqyahnya itu sebenarnya gampang banget, dan orang tua, aku yakin orang tua semuanya itu bisa melakukan semua ini. Jadi itu untuk yang Islam itu pastikan berwudu dalam keadaan suci, yang harus meruqyah itu ya.
harus dalam keadaan suci. Terus setelah itu membaca ta'awud, doa perlindungan Allah dari setan. Terus habis itu membaca ayat-ayat Ruqyah. Kalian bisa membaca doa tersebut didampingi dengan air putih 1 gelas. Biasanya seperti itu ya metode ruqyahnya. Harus ada air putih yang mana sebelum diminumkan ke si korban itu harus membacakan ayat-ayat ruqyah yang mana tuntutannya itu seperti ini. Ayat Al-Fatihah pertama, terus habis itu ayat kursi, habis itu surat Al-Kafirun, habis itu 3 surah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Habis itu ditambah surat-surat sihir, surat-surat tentang sihir, ayat-ayat tentang sihir. Nah, biasanya itu yang paling digunakan itu surat Yunus ayat ke-81 sampai 82. Nah, habis membaca itu, habis itu tiup nih air yang ada, gelas yang ada airnya, itu ditiup 3 kali, habis itu ambil sedikit, langsung dikasih di ubun-ubun anaknya atau teman kalian gitu, habis itu airnya diminumin. Nah, ada juga dengan metode daun bidara, sama lah ya, penangkal sihir itu, daun bidara itu 7 helai, ditumbuk halus nih tapi bukan malah diusapin gitu, enggak, itu ditumbuk halus, habis itu dicampurkan di wadah air, terus ya dibacain lagi nih ayat-ayat ruqyah yang tadi itu, habis itu diminum bisa, dibuat mandi juga bisa. Nah, habis itu setelah si anak ini kayak udah normal lagi nih sikapnya, itu kalau bisa kalian harus menuntun dia dengan cara jangan sampai telat zikir. Zikir itu penting. Zikir itu harus dilakukan setiap hari. Ya, agar kita itu terhindar dari hal-hal seperti ini. Terus jangan lupa juga, ini wajib, ini jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Zikir itu wajib, tapi sholat itu lebih wajib ya. Zikir itu dilakukan pagi dan malam gitu kalau mau tidur ya. Nah, ada zikir yang memang selalu diwariskan ibuku kepadaku. Zikir ini itu memang kata ibu sih penangkal kiriman jahat. Jadi aku sering membaca surah ini, Inna fatahna laka fathan mubin. Inna fatahna laka fathan mubin. Terus Allahumma yasir wala tu'asir tambil bil khair. Allahumma yasir wala tu'asir tambil bil khair. Dan ada juga surat yang memang dibaca, dan ini zikir ya, zikir pagi dan petang gitu. Jadi bacaannya itu adalah Bismillahi la yazuru ma ismihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu dibaca 7 kali. Habis itu membaca Quran, terus baca surat-surat pendek kayak gitu. Nah, setelah itu memutus sambungan. Jadi memang kayak kalau bisa sih orang-orang sekitar itu, semisal nih dia itu dekat dengan seseorang, jangan sampai dia itu untuk beberapa waktu dekat dengan dia dulu. Jadi pastikan kalau dia itu sembuh total dan tidak memikirkan satu orang pun selain orang tuanya. Jadi seperti itu. Nah, begitulah perbincanganku, mohon maaf,
perbincanganku tentang ciri-ciri orang yang terkena pelet dan bagaimana cara kalian menangkal pelet tersebut. Cukup mudah, tapi kalau untuk mempraktekkan itu sulit banget. Karena apa? Untuk orang yang terkena pelet ini, orang tuanya itu memang harus sesering mungkin sholat malam, karena memang apa? Biasanya nih yang terkena pelet ini itu adalah kaum-kaum muda, anak mereka, anak. Kalau orang-orang tua sih mungkin kena lintrik ya, mungkin. Tapi nggak tahu lagi di luar sana. Ya semoga siapapun yang menjadi korban, pernah menjadi korban, atau kalian yang pernah mengalami hal ini, semoga kalian ditabahkan dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang memang saat ini pernah dan mengalami hal ini. Mungkin bisa kalian coba di rumah tahap-tahap menghilangkan sihir pelet ini. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.